Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Bonda Sisepa Putra, Eskom Mkom. Di sini kami dari kelompok 1 Sistem Informasi A 2022 ingin mempresentasikan rancang bangun website Sahabat Bumi, di mana di sini kami pertama-tama akan mengenalkan nama kelompok kami. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Danu Erlangga dengan NIM 220512140008. Selanjutnya teman saya. Saya Nanda Alverita dengan NIM 220512140006. Saya Ruta Devi Alfiani dengan NIM 220512140022. Saya Natasha Dwi Mailani dengan NIM 220512140025. Dan saya Irza Maulana Ramadan dengan NIM 20512241035. Next. Baik, pada latar belakang website Sahabat Bumi, ini sangat berkaitan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu dan juga memfasilitasi aksi nyata dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Dalam era digital yang terus berkembang, website Sahabat Bumi memiliki potensi yang besar sebagai alat yang efektif untuk menyebarkan informasi, menggalang dukungan, dan juga membangun komunitas yang peduli terhadap lingkungan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi ini dalam rekayasa perangkat lunak sangat penting untuk menciptakan sebuah platform interaktif yang memungkinkan pengguna berpartisipasi dalam kampanye lingkungan, berbagi pengetahuan, serta merencanakan dan juga melaksanakan tindakan nyata demi keberlanjutan bumi kita. Baik, ada pula manfaat dan juga tujuan, di mana manfaatnya yaitu yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan, mengedukasi mereka tentang praktik ramah lingkungan, dan juga mendorong perubahan perilaku menuju gaya hidup yang berkelanjutan. Yang kedua, manfaat yang kedua yaitu adalah komunitas peduli lingkungan dapat terhubung, berbagi pengetahuan, dan juga merencanakan aksi bersama dalam meningkatkan kolaborasi dan juga sinergi dalam upaya pelestarian alam. Dan juga tujuannya yaitu adalah menciptakan sebuah platform digital yang interaktif dan juga informatif guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan. Baik, di sini kami akan membahas yang pertama yaitu adalah rekayasa perangkat lunak. Dari perspektif rekayasa perangkat lunak adalah komponen penting dalam dunia teknologi informasi yang menyangkut program komputer yang tidak berdiri sendiri. Selanjutnya itu adalah membahas tentang website, di mana website juga dikenal sebagai situs web adalah suatu entitas digital yang terdiri dari kumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet. Selanjutnya yang ketiga adalah agile development. Pengembangan berbasis agile adalah suatu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang berfokus pada fleksibilitas, kolaborasi tim, dan juga respon yang cepat terhadap perubahan pendekatan. Selanjutnya, itu ada analisis kebutuhan. Pada analisis kebutuhan atau disebut juga dengan requirement analysis adalah proses kritis dalam pengembangan perangkat lunak, sistem, atau proyek. Teknologi lainnya di mana tim proyek mengidentifikasi, mendokumentasi, dan juga memahami dengan baik kebutuhan pengguna, bisnis, dan juga teknis yang harus dipenuhi oleh solusi yang akan dibangun. Selanjutnya itu adalah pemodelan sistem. Pada pemodelan sistem ini merujuk pada proses mendalam dalam memahami struktur, fungsionalitas, dan juga interaksi yang ada dalam suatu situs web. Selanjutnya itu adalah database. Database adalah kumpulan data yang terstruktur yang disimpan secara elektronik di dalam komputer atau sistem informasi. Selanjutnya yaitu ada analisis kebutuhan dengan kuesioner. Tahapan yang pertama yaitu perencanaan kuesioner. Dalam tahap ini merancang pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Pertanyaan ini harus mencakup fitur yang diinginkan oleh pengguna, harapan mereka terhadap tampilan website, dan jenis informasi lingkungan yang dianggap paling penting. Yang kedua, identifikasi responden. Mencakup individu yang memiliki minat dalam isu lingkungan,
aktivis lingkungan, atau bahkan pemilik bisnis yang ingin mendukung inisiatif lingkungan. Yang ketiga, distribusi kuesioner. Distribusi bisa dilakukan melalui berbagai saluran seperti email, media sosial, atau bahkan melalui website Sahabat Bumi sendiri. Yang keempat, pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data dalam pengembangan website Sahabat Bumi melibatkan responden yang mengisi kuesioner sesuai dengan pengalaman dan pandangan mereka terkait kebutuhan dan harapan terhadap website tersebut. Yang kelima, analisis data. Tahapan analisis data dalam pengembangan website Sahabat Bumi melibatkan tim analisis yang memeriksa hasil kuesioner yang telah terkumpul. Yang keenam, validasi hasil. Tahapan validasi data adalah proses penting dalam memastikan keakuratan dan kejelasan hasil kuesioner dalam pengembangan website Sahabat Bumi. Yang ketujuh, dokumentasi dan pengambilan keputusan. Tahapan dokumentasi hasil adalah ketika hasil survei kuesioner yang telah terkumpul akan dicatat secara rapi dan terstruktur. Yang kedelapan, komunikasi hasil. Tahapan komunikasi hasil adalah ketika hasil survei kuesioner akan disampaikan kepada semua pemangku kepentingan yang relevan, seperti pemilik proyek, tim pengembang, dan pemakai potensial. Yang kesembilan, iterasi atau opsional. Tahapan iterasi dalam survei kuesioner pengembangan perangkat lunak website Sahabat Bumi melibatkan pengulangan langkah-langkah survei dengan tujuan untuk memperbaiki dan memperoleh informasi tambahan yang lebih mendalam. Kemudian yang terakhir, evaluasi hasil awal. Setelah melakukan survei awal dan menganalisis hasilnya, tim proyek akan mengevaluasi temuan dan mencari potensi kekurangan atau area yang memerlukan klarifikasi tambahan. Ada pula perbaikan kuesioner. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diperbaiki dengan menambahkan pertanyaan yang lebih spesifik atau mengganti pertanyaan yang ambigu. Tujuannya adalah mengumpulkan data yang lebih akurat dan relevan. Kemudian ada survei tambahan. Kuesioner yang telah diperbaiki kemudian didistribusikan kembali kepada responden atau mungkin kepada responden yang berbeda. Data tambahan yang dikumpulkan digunakan untuk melengkapi atau memperbarui informasi yang telah ada. Lalu analisis data tambahan. Data dari survei tambahan dianalisis bersama dengan data awal untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang kebutuhan pemangku kepentingan dan pemakai potensial. Kemudian validasi hasil tambahan. Jika diperlukan, tim proyek akan melakukan komunikasi kembali dengan responden untuk memastikan bahwa data tambahan telah terekam dengan benar dan tidak ada kebingungan. Yang terakhir, dokumentasi hasil tambahan. Hasil survei tambahan didokumentasikan dengan jelas dan diintegrasikan ke dalam dokumen kebutuhan perangkat lunak yang diperbarui. Selanjutnya yaitu tahapan analisis kebutuhan dengan wawancara. Yang pertama, persiapan. Bentuk tim yang terdiri dari anggota yang akan terlibat dalam proses analisis kebutuhan, termasuk analisis kebutuhan pengembang, desainer, dan pemangku kepentingan. Yang kedua, identifikasi pemangku kepentingan. Identifikasi pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam proyek Sahabat Bumi. Ini mungkin termasuk organisasi lingkungan, sukarelawan, donor, dan pengguna akhir. Yang ketiga, perencanaan wawancara. Tentukan jadwal kepentingan yang telah diidentifikasi. Yang keempat, pelaksanaan wawancara. Wawancarai setiap pemangku kepentingan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Yang kelima, analisis data. Setelah selesai semua wawancara, analisis data yang telah dikumpulkan. Yang keenam, dokumentasi. Buat laporan hasil analisis kebutuhan berdasarkan data wawancara. Yang ketujuh, validasi. Berikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memvalidasi laporan analisis kebutuhan.
Yang sem- yang kedelapan, finalisasi dokumen kebutuhan. Setelah mendapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan, finalisasi dokumen kebutuhan. Yang kesembilan, komunikasi kebutuhan. Sampaikan dokumen kebutuhan kepada tim pengembangan, desainer, dan pemangku kepentingan. Yang ke-10, iterasi dan pemutakhiran. Selama proses pengembangan berlanjut, terus komunikasikan dengan pemangku kepentingan untuk memastikan kebutuhan tetap relevan. Selanjutnya yaitu tahapan analisis kebutuhan dengan observasi. Yang pertama, perencanaan observasi. Tim perancangan website Sahabat Bumi akan melakukan berbagai tindakan yang terinci saat melakukan tahap perencanaan observasi. Yang kedua, identifikasi target dari observasi. Pada tahap ini, tim perancangan website Sahabat Bumi akan melakukan langkah-langkah penting untuk menentukan dengan tepat siapa atau apa yang akan menjadi fokus pengamatan mereka. Yang ketiga, merancang rencana observasi. Pada tahap ini, tim perancangan website Sahabat Bumi akan melakukan perencanaan terinci untuk memastikan bahwa pengamatan dilakukan dengan efektif dan tujuan observasi tercapai. Yang keempat, merancang rencana observasi. Pada tahap ini, tim perancangan website Sahabat Bumi akan melakukan perencanaan terinci untuk memastikan bahwa pengamatan dilakukan dengan efektif dan tujuan observasi tercapai. Yang kelima, analisis data observasi. Pada tahap ini, tim perancangan website Sahabat Bumi akan mengambil data dan informasi yang telah dikumpulkan selama pengamatan dan mengolahnya dengan teliti. Yang keenam, validasi hasil. Pada tahap ini, tim perancangan website Sahabat Bumi akan melakukan pengecekan ulang terhadap data dan temuan yang telah diperoleh selama pengamatan. Yang ketujuh, dokumentasi dan pelaporan. Pada tahap ini, tim perancangan website Sahabat Bumi akan mengambil hasil dari pengamatan dan analisis data observasi, lalu merangkumnya dalam sebuah laporan atau dokumen yang lengkap. Yang terakhir, pengambilan keputusan. Pada tahap ini, tim perancangan website Sahabat Bumi akan menganalisis hasil observasi dan rekomendasi yang telah disusun dalam laporan. Yang terakhir yaitu tahapan analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Yang pertama ada identifikasi sumber dokumen. Tim proyek mengidentifikasi berbagai sumber dokumen yang relevan untuk proyek pengembangan website Sahabat Bumi. Yang kedua, pengumpulan dokumen. Tim proyek mengumpulkan semua dokumen yang telah diidentifikasi sebagai sumber informasi yang relevan. Yang ketiga, analisis isi dokumen. Tim proyek melakukan analisis mendalam terhadap isi dokumen-dokumen tersebut. Yang keempat, pengidentifikasian kebutuhan. Dari hasil analisis isi dokumen, tim proyek mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh website Sahabat Bumi. Yang kelima, validasi kebutuhan. Tim proyek berkomunikasi dengan pemangku kepentingan utama, termasuk anggota organisasi Sahabat Bumi dan pengguna potensial website, untuk memvalidasi kebutuhan yang telah diidentifikasi. Yang keenam, dokumentasi kebutuhan. Setelah validasi, tim proyek mendokumentasikan kebutuhan dengan baik. Yang ketujuh, manajemen perubahan. Selama proses analisis kebutuhan, tim proyek harus siap untuk mengelola perubahan yang mungkin terjadi dalam kebutuhan atau pemahaman proyek. Dan yang terakhir, pelaporan hasil. Tim proyek membuat laporan hasil analisis kebutuhan yang mencakup semua kebutuhan yang telah diidentifikasi, hasil validasi, serta saran-saran dari pemangku kepentingan. Baik, lalu selanjutnya ada bagian Agile Work Kanban, di mana Agile Work Kanban ini merupakan kerangka kerja manajemen pekerjaan yang dapat membantu tim serta organisasi untuk dapat mengelola serta memvisualisasikan aliran kerja mereka. Dengan penggunaan papan Kanban ini, kita dapat menggambarkan aliran kerja dari suatu proyek yang kita buat, yang terdiri dari kolom-kolom yang mewakili tahap dalam aliran kerja yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu to do,
in progress, dan done. Dan setiap pekerjaan itu diwakili oleh kartu Kanban yang biasanya berisi informasi mengenai pekerjaan tersebut seperti deskripsi, lalu prioritas pekerjaan, dan subs yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Next. Terdapat beberapa aliran kerja dalam penggunaan metode Kanban. Yang pertama ada to do atau belum dimulai, yang dimana pada kolom pertama di papan Kanban ini mewakili tugas yang belum dikerjakan atau belum dimulai. Lalu yang kedua ada in progress atau sedang dikerjakan, yang dimana pada kolom ini merupakan suatu bagian yang dimana pekerjaan itu sedang aktif dikerjakan oleh anggota tim yang akan berada di bagian ini. Lalu selanjutnya ada validation atau validasi, merupakan kolom yang digunakan untuk ketika tugas telah selesai atau sudah dalam tahapan pengerjaan dan siap untuk diuji atau divalidasikan pada website yang dibuat. Lalu selanjutnya ada done atau selesai, yang dimana kolom ini merupakan bagian akhir untuk tugas atau pekerjaan yang telah selesai sepenuhnya dan siap untuk dikirim atau digunakan oleh pelanggan atau pemangku kepentingan jabatan. Trello merupakan suatu aplikasi kolaboratif yang memungkinkan penggunanya untuk mengatur berbagai macam pekerjaan dalam satu tempat. Dengan menggunakan Trello, semua orang yang terlibat dalam pekerjaan bisa tahu siapa saja yang mengerjakan bagiannya dan sejauh mana pekerjaan tersebut telah berjalan. Trello banyak dicari karena dapat memudahkan pembagian tugas, lalu mengupdate progres yang dikerjakan, serta lain sebagainya. Jadi tidak ada lagi cerita dalam tasking yang lewat dari deadline atau tidak dikerjakan dengan baik, memiliki tampilan antarmuka yang unik tentunya pada Trello ini. Next. Seperti ini tampilan dari Trello. Pada bagian ini terdapat 4 bagian yang dapat diklasifikasikan menjadi to do, in progress, validation, serta done. Pada bagian to do terdapat beberapa subs bagian kartu, yang dimana meliputi ada integritas sosial media, menghubungkan navigasi, sampai pembuatan page. Lalu pada tahapan pengerjaan itu ada beberapa bagian juga yang udah dikerjakan, serta pada tahapan validasi juga udah ada beberapa bagian yang telah divalidasi. Next. Perancangan website Sahabat Bumi. Sahabat Bumi merupakan platform online yang didirikan pada tahun 2023 dengan tujuan untuk mengajak seluruh masyarakat terlibat aktif dalam kepedulian terhadap lingkungan. Sahabat Bumi ini merupakan platform online yang didirikan pada tahun 2023 serta terdapat informasi lingkungan yang memberikan data terkini mengenai kondisi lingkungan agar masyarakat semakin sadar mengenal keadaan lingkungan sekitarnya, serta mereka dapat turut berpartisipasi dalam acara dan kegiatan yang akan diselenggarakan untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan kepedulian terhadap lingkungan. Untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur website Sahabat Bumi. Yang pertama terdapat beranda atau homepage, di mana di sini terdapat tampilan dari website Sahabat Bumi yang berisi tentang informasi, tips, kampanye, berita terkini, acara dan kegiatan, kontak kami, serta berita-berita lainnya. Untuk selanjutnya yaitu fitur acara dan kegiatan. Fitur ini adalah berisikan sebuah kalender atau daftar acara dan kegiatan lingkungan yang akan datang, termasuk informasi mengenai lokasi, waktu, dan cara mendaftar atau berpartisipasi.
Selanjutnya ada fitur tips dan panduan lingkungan. Di sini berisi bagian yang memberikan saran, praktik, dan panduan kepada pengunjung tentang cara menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam website Sahabat Bumi ini terdapat beberapa panduan, yaitu recycle, saving energy, friendly care, dan greenhouse effect. Di sini kita akan memberikan panduan yang baik dan benar terhadap masyarakat untuk lebih menjaga lingkungan dan bumi sekitar. Selanjutnya ada fitur kontak dan hubungi kami, di mana dalam fitur ini informasi kontak organisasi termasuk alamat email, nomor telepon, dan formulir kontak untuk pertanyaan atau masukan dari pengunjung. Jadi di sini pengunjung atau masyarakat bisa memasukkan pesan dan kesannya terhadap website yang kami buat apabila ada kendala ataupun ada masukan yang bisa dapat direncanakan ke depannya. Di situ juga terdapat informasi lebih lanjut mengenai kontak kami, ada email, Instagram, dan WhatsApp. Selanjutnya adalah fitur blog atau berita terkini. Sebuah blog atau bagian berita yang berisi artikel dan informasi terbaru seputar isu-isu lingkungan, kegiatan organisasi, dan perkembangan terbaru dalam perlindungan. Dalam fitur ini menjelaskan berita terkini mengenai isu-isu lingkungan yang sedang terjadi atau sedang naik daun pada saat ini. Ada beberapa berita-berita yang bisa dilihat selengkapnya. Selanjutnya adalah fitur bantuan, di mana fitur bantuan ini digunakan untuk membantu pengguna menyelesaikan masalah dan menyediakan daftar pertanyaan yang sering diajukan untuk membantu pengguna menemukan solusi untuk masalah umum. Jadi fitur bantuan ini kita dapat membantu mereka yang ingin bertanya tentang apa aja yang dalam website Sahabat Bumi ini. Kita menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para pengunjung dan pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, untuk selanjutnya di sini terdapat DFT dari website Sahabat Bumi. Yang pertama, di sini terdapat aktor yang disimbolkan dengan bentuk persegi. Di sini terdapat aktor admin, aktor user, dan aktor pimpinan. Dan anak panah yang ada di gambar ini adalah hubungan antara aktor dan proses. Lalu di sini juga terdapat database, yaitu untuk menyimpan data dari setiap proses yang dilakukan. Next. Ini adalah penjelasan lengkap dari DFD sebelumnya. Yang pertama ada login, di mana dalam proses login ini, user akan memasukkan informasi login mereka ke dalam sistem. Yang kedua ada kelola user. Di sini adalah pada proses kelola user dapat mengelola informasi pribadi mereka, termasuk pembaruan alamat atau kontak. Selanjutnya ada kelola proyek. Pada proses ini, user dapat mengajukan proyek baru dengan mengisi detail proyek. Selanjutnya ada kelola konten. Pada proses ini, admin dari Sahabat Bumi dan pimpinan dapat mengelola konten situs web, termasuk menambahkan, mengedit, atau menghapus artikel dan berita lingkungan. Yang terakhir ada kelola kontak. Pada proses ini, user dapat mengirim pesan terkait masukan dan saran untuk website Sahabat Bumi ataupun informasi mengenai lingkungan dan isu-isu terkini. Next. Lalu selanjutnya di sini ada diagram konteks. Diagram konteks dari website Sahabat Bumi, di sini ada aktor admin dan aktor user. Dan untuk prosesnya ada sistem informasi Sahabat Bumi. Next. Ini adalah penjelasan tentang diagram konteks untuk sebelumnya. Yang pertama ada interaksi user. Yang pertama ada pencarian. User dapat mencari informasi, produk, atau konten tertentu menggunakan kontak pencarian yang tersedia di website. Mereka dapat
memasukkan kata kunci atau filter khusus untuk menemukan apa yang mereka cari. Yang kedua ada penjelajahan. User dapat menjelajahi berbagai halaman atau bagian di dalam website. Ini termasuk halaman utama, artikel, dan lainnya. Yang ketiga ada komentar dan ulasan. User dapat memberikan komentar atau ulasan tentang layanan atau konten yang mereka nikmati. Yang keempat ada berbagi konten. User dapat membagikan konten atau informasi dari website ke platform media sosial mereka. Yang terakhir ada info berita. User dapat memperoleh informasi atau berita saat mengakses dan menjelajahi website yang mencakup berbagai jenis konten berita, artikel, atau informasi terkini yang tersedia di website. Next. Lalu ada interaksi admin. Yang pertama ada input berita. Admin dapat memasukkan, mengedit, atau menghapus berita dan informasi yang akan dipublikasikan di website. Yang kedua, menampilkan fitur. Admin dapat mengelola dan memutuskan fitur-fitur apa saja yang ditekan atau ditampilkan di dalam website. Yang ketiga, ada menerima konten, komentar, dan ulasan. Admin dapat menerima daftar konten, komentar, dan serta ulasan yang diberikan oleh user. Kemudian admin akan memeriksa kualitas konten tersebut untuk memastikan bahwa itu telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Next. Di sini adalah gambar IRD dari website Sahabat Bumi. Di sini terdapat terdapat entitas yang digambarkan dengan persegi serta atribut-atributnya dan juga relasi-relasi dari entitas satu ke entitas lainnya. Next. Penjelasan entitas. Penjelasan IRD website Sahabat Bumi. Yang pertama entitas. Entitas dalam IRD mempresentasikan objek nyata atau konsep yang memiliki data yang disimpan dalam basis data. Entitas dari Sahabat Bumi mencakup user, kontak, news, admin, information, event, volunteer, dan campaigns. Next. Untuk hubungan atau relasi pada website Sahabat Bumi, yaitu yang pertama, pengguna dapat membaca berbagai berita dengan one to many, lalu selanjutnya pengguna dapat menghubungi beberapa kontak. Lalu selanjutnya admin dapat menuliskan beberapa perintah, selanjutnya admin dapat membuat beberapa informasi, selanjutnya admin dapat mengadakan beberapa acara, selanjutnya pengguna dapat menjadi beberapa relawan, selanjutnya beberapa acara dapat diikuti oleh beberapa relawan, dan terakhir ada hubungan beberapa relawan dapat berpartisipasi dalam beberapa kampanye. Yang ketiga ada atribut. Atribut adalah data yang terkandung dalam entitas. Next. Yang selanjutnya ini adalah CDM atau konseptual data model dari website Sahabat Bumi. Di sini terdapat terdapat berbagai entitas yang memiliki relasi antara satu entitas dengan entitas lain. Seperti misalnya di sini ada entitas nama relasi dengan entitas entitas user relasi dengan entitas kontak dengan relasinya kontak. Jadi user bisa memberikan pesan kepada kontak. Next. Lalu selanjutnya ada PDM atau Physical Data Model. Di sini adalah representasi dari CDM sebelumnya. Di sini terdapat PK dari setiap entitas dan FK yang menggambarkan bahwa bahwa entitas satu dihubung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada kesimpulannya dalam menghadapi tantangan lingkungan, website Sahabat Bumi menjadi inovasi yang sangat relevan dan juga penting. Dengan menjadi platform interaktif dan juga informatif, website ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan dan juga memfasilitasi aksi nyata untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Melalui penggunaan teknologi terkini dalam rekayasa perangkat lunak,
Situs web tidak hanya menyebarkan informasi, tapi juga membangun komunitas yang peduli lingkungan. Dengan mendorong kolaborasi global dan juga dan juga mengubah perilaku menuju gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, dengan memperkuat kesadaran-kesadaran dan juga partisipasi masyarakat. Sahabat Bumi membuka pintu menuju perubahan yang positif dalam pelestarian alam dan juga menciptakan dampak sosial yang sangat signifikan. Baik, kurang lebih telah selesai materi pada presentasi kali ini. Saya dan juga rekan-rekan ingin meminta maaf apabila ada kesalahan kata maupun ejaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.